si si Khomeini ya, bahkan kalau bisa digantikan kepada rejimnya si Pahlavi lagi supaya karena ini kan biang keroknya semenjak 1979 hubungan yang tadinya bagus ya Iran dengan Amerika dengan Eropa pun juga bagus baik ya dengan negara-negara Arab Saudi pun juga bagus walaupun di situ ada Syiah begitu ya tetapi sejak 79 si siapa Khomeini berkuasa, nah itu semuanya jadi musuh, ya. Dia akan selalu menjadi enemy buat Arab Saudi sekalipun, ya, yang sama-sama Islam tetapi berbeda mazhab yang Sunni, ya makanya ini dari dulu memang selalu menjadi perang di antara mereka, ya, tetapi walaupun belum menjadi perang terbuka ya. Bapak Ibu semuanya, Pak, saya nggak tahu sih berita terakhir si Pastor Gilbert, saya ya dilaporkan ini ya penistaan agama ya. Sama si Farhad Abbas kan minta jatah juga, kan bagi-bagi duit si Gilbertnya, makanya si Farhad Abbasnya minta bagian juga. Ya. Supaya dikasih duit sama Gilbert kan, supaya laporannya berhenti kan. Cuma ilmu gampang itu. Iya Pak. Mana hilang suaranya? Oh iya Pak. Tadi kan si dokter yang dokter Muhammad Arifin itu kan, dia bilang kan jangan menyembah Tuhan yang gay katanya. Saya balas, yang gay itu siapa? Di Afghanistan banyak gay, saya bilang gitu. Mainnya sama anak laki-laki, namanya budayanya baca basi, saya bilang gitu. Iya, laki-laki itu didandani perempuan, disuruh nari, dikasih jajan, habis itu maaf kata ya, disodomi. Iya kan, Iran kan juga sama kan? Di Iran anak-anak kecil malah dikati pedofilia ya malah ya. Imam-imam di Iran itu pedofilia ya, melakukan praktek pedofilia. Iya, diciuminya. Secara terang-terangan. Buktinya mana? Perempuan mahal di situ. Kalaupun maaf kata ada pelacur, sekali ketahuan, udah langsung dipenggal kepalanya. Langsung hukuman bukan hukuman penggal, hukuman ini dilempar batu sampai mati kan? Merajam. Ditanam dulu di tanah, nanti kepalanya itu dilempar batu sampai mati tuh, satu RT. Serem loh. Soalnya saya pernah nonton film, kalau nggak salah kasus Iran apa Irak gitu. Jadi suaminya ini pengen nikah lagi sama yang lebih muda, difitnah lah istrinya ini, padahal istrinya setia kan. Nah, setelah difitnah itu dikiralah selingkuh sama tetangganya. Memang akrab di tempat kerja. Saya lupa sih judul filmnya itu. Jadi difitnah nih si perempuan ini. Nah, habis itu bapaknya kan nggak tega nih waktu dia mau dilempar rajam itu kan, lempar batu sampai mati kan, dirajam. Sengaja nggak lewat batu itu. Pas imamnya yang lempar, baru rame-rame orang tuh ngelempar. Meninggal istrinya. Nih dokter Muhammadnya sudah nih dokter Muhammad, silakan dokter Muhammad. Iya, oke Pak. Tadi kan keskip kadang-kadang nggak. Suara apa namanya? Ya, tadi ngomong. Suaranya nggak ada, kamu matiin dulu mikrofon, cabut aja mikrofonnya itu. Nggak kedengeran suaranya kamu. Halo, kedengeran? Nggak kedengeran, kamu nih dicabut mikrofonnya, langsung dari handphone aja ngomongnya. Udah. Handphonenya diangkat, handphonenya diangkat. Itu ketutupan ya, tuh. Udah. Speakernya ketutupan.
Udah kedengeran belum? Dia sayup-sayup, kayak kentut. Kedengeran belum? Tuh gitu kan, sayup-sayup doang kan kedengerannya kan. Ya coba deh, coba. Lama amat kamu. Kamu nih dokter apa doktor ini kamu ini? Iya, buktinya mana coba. Kamu nih dokter kesehatan medikal apa dokter keilmuan? Kesehatan. DR-nya DR apa nih kamu nih? Muhammad. Kamu DR-nya, oh malah dimatikan mikrofonnya. Ini kamu kan DR Muhammad Arifin Hidayat. Kamu DR-nya apa? DR besar apa DR kecil? Itu DR bukan dokter, Pak Paul. Driver. Oh, tuh udah hilang DR-nya, udah ganti N25 pedofil. Namanya udah ganti dia. Susah ngomong sama sopir. Dokter, bukan dokter itu. Driver, Pak. Mau. Udah saya bilangin raise hand, nggak ngerti bahasa Inggris. Raise hand itu apaan, raise hand? Pusing deh. Taunya Raisya dia. Ya, itu. Udah nih, suara komandan silakan. Suara komandan panggilan. Iya, Pak Paul. Ini Tasya kapan aja bisa nyerobot ya, jadi co-host ya Tasya ya. Ya, silakan. Ya. Jadi gini Pak Paul. Jadi dari 170 drone dan 30 rudal jelajah itu saya baca informasinya, itu nggak ada satupun yang masuk ke wilayah Israel ternyata. Ya, dari 170 drone dan 30 rudal jelajah, nggak ada satupun masuk ke wilayah Israel. Lalu ada 110 rudal balistik lagi, ya, hanya sebagian kecil yang masuk mencapai ke Israel, ya. Nah, jaraknya dari Iran ke Israel itu sekitar hampir 1000 kilometeran. Dia bisa masuk melalui Irak, ya, melewati Irak, wilayah Irak, bisa melewati wilayah Suriah, bisa melewati wilayah Yordania, ya. Hanya itu 3 tuh pilihannya yang paling dekat strike ke Israel dari Iran langsung. Nah, tetapi ya jelas deh dari Irak sendiri juga sudah memberitakan, ya, militernya, keamanan Irak itu memang melintasi wilayah Irak katanya, ya. Kalau Yordania kan kita udah tahu, ya, melintasi. Nah, jaraknya itu 1000 kilometer itu kalau rudal balistik itu ditembakkan itu diatur supaya setelah drone dilesatin dulu pertama kali, ya, terus drone rudal untuk menggempur Israel itu diharapkan 1 jam itu bisa bersamaan begitu menyerang Israel begitu, ya, waktunya untuk 1000 kilometer itu. Nah, ternyata kan nggak ditembak bersamaan, tapi tergantung area mana. Nah, karena penyerangannya juga dilakukan oleh si Hizbullah dari Lebanon. Dia kirim beberapa roket juga, ya, dari dataran tinggi Golan itu. Nah, dari itu kan tapi hasilnya ternyata kan kecil, ya, 99% bisa dipatahkan, ya. Dan itu dibantu juga. Jadi dari pasukan Amerika membantu Israel kan menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang diluncurkan Iran itu, begitu, ya. Ternyata dihambat juga dari pasukan Amerika. Dan pasukan Amerika itu ternyata 1 minggu sebelumnya itu sudah hadir, sengaja dikerahkan pesawat kapal perangnya ke situ. Artinya dia udah dapat info A1 nih bahwa Iran akan menyerang setelah Israel menyerangkan konsulatnya si Iran, ya, di Suriah yang menewaskan beberapa jenderalnya begitu. Nah, jadi
dari Yordania kan juga kita tahu bahwa membantu ya untuk menangkal juga serangan-serangan Iran itu. Nah, sehingga beberapa proyektil tadi Pak Paul tampilkan banyak jatuh di luar wilayah Israel juga ya. Nah, jadi Inggris juga ya kan ternyata menembak jatuh banyak juga beberapa drone dan penyerang Israel begitu. Nah, dan Amerika Serikat itu juga kan punya pangkalan-pangkalan ya. Mungkin ada di Yordania, ada di Arab Saudi begitu ya. Nah, dan kapal-kapal tankernya, kapal-kapal bukan tanker, kapal induknya yang bisa memuat banyak persenjataan ya, misil-misil maupun pesawat serang begitu ya. Nah, saya yakin sekarang nih udah mulai mendekati Israel kan di situ kalau nggak salah. Nah, itu saya yakin pasti akan disusun dengan baik ya untuk menyerang Iran begitu. Jadi ini kan banyak juga ternyata ada Perancis juga ya. Perancis juga menembakkan jatuh drone dan rudalnya si Iran begitu ya. Nah, ternyata hanya sebagian kecil yang masuk ke mencapai wilayahnya si Israel dari 360-an kalau nggak salah begitu. Nah, jadi begitu masuk ke Israel itu kan ada sirene ya biasa kan. Nah, dia jadi sirenenya itu juga canggih. Dia pakai radar untuk melacak roketnya musuh nih. Gimana sistem pertahanannya itu bisa membedakan roket yang kemungkinannya akan mengenai wilayah pemukiman dan mana yang tidak. Kalau hampir ditembakkan itu roketnya bisa diperkirakan bisa menyerang daerah pemukiman, baru di cover sama dia. Tetapi kalau beberapa wilayah yang nggak menyerang ke daerah pemukiman dan wilayah militer yang kosong, ya dibiarin sama dia meledak begitu. Nah, itu canggih tuh ya. Alat defense-nya dia bisa punya radar yang seperti itu begitu. Nah, jadi paling hanya kecil ya, yang jadi katanya hanya menghantam sedikit ringan aja di pangkalan udaranya yang di Negev ya di Israel Selatan gitu. Nah, dari itu kan lukanya ya paling hanya 12 orang luka ringan ya, termasuk satu anak kecil umur 7 tahun itu juga pun dari komunitas Arab Badui ya yang tinggal di Israel yang dilaporkan terluka ya kena pecahan peluru ya, itu pun juga kena pecahan peluru begitu. Jadi bukan nggak ada yang mati ya, hanya 12 orang terluka, satu orangnya lagi itu umur 7 tahun anak kecil komunitas Arab Badui ya yang tinggal di Israel Selatan. Nah, jadi luar biasanya itu intinya dari 360 itu nggak terlalu berdampak besar ya. Jadi saya yakin Israel nggak akan tergopoh-gopoh, nggak akan terburu-buru. Tetapi ini yang justru ditunggu-tunggu Israel. Artinya selama ini kan Israel berperang hanya lewat proksi-proksinya si ini kan, tangan kanannya si siapa nih, Iran doang ya, si Hamas, si Houthi, si siapa, Hizbullah ya, nggak pernah langsung dengan Israelnya sendiri kecuali kemarin ya. Nah, justru ini sudah membuka front untuk berperang, artinya bisa dideklarasikan sebagai perang antar satu state dengan state lain, satu negara dengan negara lain ya, saat dia mulai diserang. Kan dia makanya nggak pernah menyerang langsung ke Iran ya, karena selama ini kan dia merasa Iran juga nggak pernah menyerang langsung ya, dia hanya pakai kaki-kaki tangannya saja. Nah, jadi ini akan menjadi hal yang strategis buat Israel, Amerika ya dan negara-negara NATO ya, Inggris, Prancis begitu ya, dan juga mungkin Jerman akan terlibat nanti di sana saya yakin dengan NATO, dan juga blok-bloknya si Arab Saudi seperti Yordania, Arab Saudi ya, mungkin negara-negara yang kuatnya Uni Emirat Arab begitu ya, Mesir ya. Nah, itu mungkin akan menyusun rencana bagaimana nih untuk selanjutnya menggulingkan rejimnya si Khomeini ya, bahkan kalau bisa
digantikan kepada rejimnya si Pahlavi lagi supaya karena ini kan biang keroknya semenjak 1979 hubungan yang tadinya bagus ya Iran dengan Amerika dengan Eropa pun juga bagus baik ya dengan negara-negara Arab Saudi pun juga bagus walaupun di situ ada Syiah begitu ya. Tetapi sejak 79 si siapa Khomeini berkuasa, nah itu semuanya jadi musuh ya. Dia akan selalu menjadi enemy buat Arab Saudi sekalipun ya yang sama-sama Islam tetapi berbeda mazhab yang Sunni. Ya makanya ini dari dulu memang selalu menjadi perang di antara mereka ya, tetapi walaupun belum menjadi perang terbuka ya, berbeda dengan Irak dan Iran. Irak dan Iran itu kan juga sama-sama mau menunjukkan hegemoninya bahwa mereka punya kekuatan militer dan pengaruh di Timur Tengah begitu. Kalau Irak kan dari dulu memang udah 48, 67, 73 itu kan memang sudah beberapa kali ya melakukan perang dengan dengan si Israel. Kalau Iran ini kan dari dulu nggak pernah, malah dulu hubungannya baik 50 sampai 79 kan 1950 sampai 79 sejak 1979 saja Khomeini berkuasa justru mulai renggang ya bahkan dulu perang Irak dengan Iran Israel pun membantu zaman Khomeini pun menawarkan begitu ya karena Irak dianggap juga sebagai musuhnya Israel kan pada waktu itu perang 73 masih menyerang Israel begitu. Dulu kan pakai rudal Scud-nya itu kalau nggak salah. Nah, dan yang menariknya lagi ternyata di Iran ini ya memang para pendukungnya setelah serangan itu kebanyakan para pendukung-pendukung revolusi Islam ya. Ya, yang orang-orang Islam yang fanatik lah, boleh dibilang kayak kadrun-kadrunnya begitu ya, yang memang mau perang, mau melenyapkan Israel. Itu langsung mendukung turun ke jalan-jalan. Tetapi banyak dari rakyatnya itu yang menyatakan dari berita yang saya baca itu dia bilang bahwa mereka nggak setuju, mereka mengkritisi pemerintahannya, rejimnya si Khomeini ini begitu dianggap ini tidak mewakili pandangan seluruh penduduk penduduk Iran. Seluruh penduduk Iran malah justru banyak tidak mendukung rejim Khomeini ini ya karena rejim Khomeini ini pakai kekuasaannya ya untuk menjadi kekuatan bersenjata, jadi kekuatan politik supaya ekonomi Iran itu bisa lebih menguasai di Timur Tengah begitu. Tetapi kenyataannya kan mereka sekarang hidup dalam kesulitan ya. Sejak dipegang Khomeini, perang Iran dengan Irak itu sudah banyak menyengsarakan mereka. Belum lagi dengan mereka mendukung Houthi, mendukung Hizbullah, mendukung siapa satu lagi Hamas ya dengan senjata itu kan berapa triliun ya mungkin jangan-jangan udah ratusan triliun yang mereka sudah keluarkan untuk melatih tentara-tentaranya. Entah duit dari mana itu? Ya duit dari rakyat ya Pak, yang dipajakin segala macam kan. Terus kan mereka kan perusahaannya kan dinasionalisasi sama mereka menjadi BUMN pemerintah untuk semuanya hasil bumi minyaknya segala macam ya nyetor ke Khomeini, ke rejimnya Khomeini. Nah dari uang-uang itu, tetapi kan semenjak di embargo sama Amerika dan diberikan sanksi kan sudah lama ya karena si Iran ini bandel ya akhirnya kan makin lama makin sengsara dan rakyat mereka sendiri ya sudah teriak-teriak gitu loh, mereka sendiri merasa mereka ini malah justru yang berperang dengan rejim ini. Cuman kan rejim ini punya tentara ya, seringkali pakai kekuatan tentara yang dibayar militernya untuk menekan rakyatnya sendiri yang demo, yang berkuasa, yang pokoknya yang menolak, yang mengkritisi itu pasti dibungkam sama dia. Belum lagi ini kan semakin jatuh nilai mata uang Irannya terhadap dolar Amerika begitu. Jadi rakyatnya sendiri benci terhadap rejimnya si Khomeini ini begitu karena mereka melihat semakin susah hidup mereka itu ya, semakin miskin ya, mereka
kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, makanan. Nah, bahkan setelah penyerangan ini mereka cepat-cepat juga takut diserang balik kan. Nah, mereka menimbun kebutuhan makanan pokok, bahan bakar itu kan pada ini semua, pada ngantri semua minyak di Teheran itu ya, pada dibanjiri itu toko-toko swalayan karena mereka udah pada ketakutan kalau Israel sampai menyerang mereka lagi karena mereka kan punya pengalaman waktu perang Iran dan Irak, kesulitan, harga mahal segala macam, mereka ribut semua di situ. Nah, jadi itu yang membuat rakyatnya sendiri sebenarnya nggak mau mendukung rejim ini, bahkan mengharapkan segera nih rejim ini bisa digantikan kembali lagi ke rejim yang sekuler, jangan mau lagi dengan Islam, dengan rejim yang Islam. Makanya sebagai protes ya ya kita bilang silent lah ya, silent voice-nya mereka itu, masjid-masjid itu banyak ditutup, 50.000 sampai 80.000. Bayangin kalau satu masjid isi 1.000 aja udah berapa juta orang ya, artinya mereka memilih untuk tidak mau lagi ke ke masjid-masjid walaupun diserukan bahkan diiming-imingi dengan uang oleh pemerintah si Khomeini begitu ya, akhirnya rakyatnya nggak mau begitu. Nah, jadi udah bikin goyah, banyak inflasi tinggi begitu ya, kesulitan kehidupan mereka, perekonomiannya. Nah, itu yang jadi perang sendiri buat mereka di internal mereka, di domestik mereka begitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa ada jutaan anak muda gigih untuk membela negeri ini ya, waktu ngelawan lawan rejimnya Saddam Hussein waktu perang lawan Irak, banyak jutaan. Tetapi kalau sekarang kami ini nggak bakal mau ngedukung begitu ya. Bahkan saat mereka mendukung uangnya untuk habis untuk Hamas, untuk Houthi maupun untuk Hizbullah, wah kami nggak mendukung sama sekali begitu. Biarin mereka itu, ngapain, justru dalam negeri yang diurusin rakyat sendiri. Ngapain kalian malah ngurusin Houthi Libanon dan Houthi Hizbullah dan Hamas katanya. Sedangkan di sini kesulitan begitu. Jadi kami nggak akan lagi untuk berkorban jiwa buat rejim ini. Kalau buat negara kami Iran ya kami serahkan raga dan jiwa begitu ya. Cukup waktu lawan Iran Irak kami jutaan turun berani begitu. Tetapi kalau sekarang ya mereka mengharapkan memang jatuh begitu. Ya seperti itu dulu sementara Pak Paul. Oke, lanjut dulu nih ya.